biasa di biduan terapi disuguhkan kalau bisa daya seperti itu atau nawas sekali daya kayak oke kita lanjut dengan undangan yang diberikan kepada ibu melalui WA bahwa hari ini kita akan melaksanakan yaitu program atau rencana program untuk yayasan Miftahul Hikmah Nurani. Dan marilah kita buka acara ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan atau uraiannya atau pada sambutan tadi berapa ini? Sambutan yang pertama atau uraian yang pertama dari ketua dulu ya, ketua Yayasan Miftahul Hikmah Nurani. Kepadanya kami persilakan. Nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Teman-temanku sekalian, kepengurusan baik dari kepengurusan yayasan juga kepengurusan yang lainnya, alhamdulillah dengan kudrah sareng iradati Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mungkin ya boleh katakan ini musyawarah program kerja yang pertama setelah turunnya SK Kemenkumham. Tentu kita sebagai pengurus berkewajiban untuk menindaklanjuti bagaimana untuk menjalankan yayasan yang sudah kita rintis bersama, karena jangan sampai yayasan sudah legal, sudah ada, tapi ternyata tidak ada program atau tidak ada kegiatan yang dijalankan oleh yayasan tersebut. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala pada malam ini kita bisa mariung walaupun ini kurang maksimal ya. Harusnya minimalnya 90% minimal, tapi ini baru berapa persen ini ya, mungkin 30% ya, 35 atau 40% itu. Tapi yang mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan, kesemangatan kita dalam memusyawarahkan tentang program-program yang nanti akan digulirkan ya oleh yayasan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesemangatan, mengurangi kebersamaan kita untuk bersama-sama menyukseskan program-program daripada yayasan yang nanti akan kita musyawarahkan bersama. Dua salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, yaitu baginda junjungan alam, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ahna, mungkin mudah-mudahan kepada kita semua umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti semua jejak langkahnya hingga akhir zaman. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil singkatnya saja karena waktu sudah cukup malam, sudah terasa ngantuk juga. Kita supaya mempersingkat pertemuan kita, bahwa sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa misi daripada yayasan ini adalah mencerdaskan masyarakat ya, atau umat khususnya di lingkungan RW 1.
sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya mencerdaskan pasti itu berkaitan erat ya, atau ada hubungannya dengan yang namanya pembinaan atau sebuah pendidikan. Artinya berarti yayasan kita ini akan selalu berhubungan erat dalam program-programnya berkenaan dengan yang namanya sebuah kegiatan pendidikan. Karena juga mencerdaskan itu. Lewat apa? Itu pasti lewat sebuah pendidikan. Nah, kemudian di sini ada dua hal yang pun harus digarisbawahi atau di lingkaran, yaitu mencerdaskan dan ketakwaan. Jadi kita hanya itu jadi titik fokus visi kita adalah mencerdaskan dalam ketakwaan. Ternyata kan berhubungan dengan agama. Namanya yayasan juga namanya yayasan agama Miftahul Hikmah Rabbani. Miftahul teh kunci, hikmah teh ilmu pengetahuan ya, atau syariat-syariat agama. Rabbani itu apa sih? Rabbani itu orang yang selalu belajar mengajar. Jadi tidak ada yang pintar, itu sama-sama saling melengkapi, saling mengisi gitu. Ya, maka disebut Rabbani. Jadi belajar mengajar terus orang mah gitu. Ya, terus saling memberikan informasi dan sebagainya gitu. Ini maksudnya Miftahul Rabbani seperti itu. Jika kalau ada yang nanya apa sih makna itu Miftahul Rabbani? Miftahul adalah kunci. Kalau dalam ilmu nahwu berasal dari kata fatah. Fatah itu membuka. Kalau Miftahul berarti itu kalau disebut isim alat gitu. Jadi dari fatah menjadi isim alat. Alat membuka berarti apa? Alat membuka sesuatu berarti apa? Kunci. Maka bentuk katanya miftahul, asalnya fatah, membuka. Dalam ilmu alat itu kalau ilmu tasrif itu berbentuk isim alat nanti. Maka katanya dari fatah menjadi miftahul. Jadi alat untuk membuka, maka disebut kunci. Nah, hikmah ini adalah ilmunya. Jadi untuk membuka ilmu yaitu lewat kita sering belajar dan mengajar, Rabbani ya. Belajar mengajar gitu. Jadi saling menasihati, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Ini pengertian sedikit tentang penjabaran ya, pemaparan tentang arti daripada yayasan kita. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa harus diingat bahwa misi yayasan kita adalah mencerdaskan masyarakat atau mencerdaskan umat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci dari sebuah keberhasilan, kesuksesan cerdas. Ya, secara syariat lah gitu. Siapapun orang yang sukses, Habibie bisa sukses karena apa? Cerdas. Ya, karena cerdas Habibie itu, ya. Maka bisa mengetahui ilmu tentang pesawatan itu, ya. Sampai disebut dengan Mr. Crack itu, ya, menemukan bagaimana caranya mengatasi si pesawat ketika mengudara itu tidak retak gitu. Ternyata yang menemukan itu orang Indonesia. Itu B.J. Habibie itu. Orang Jerman oke, bisa itu ya, mengatasi seperti itu. Tapi kok B.J. Habibie bisa? Karena apa? Karena kecerdasan ya. Tidak lah, kudu kumaha itu nah. Nah ini yang salah satunya yang pengalaman saya seperti itu. Hari di sana kudu dikieu, pas pulang ke rumah orang tua asa hari-hari lagi. Nah ini kadang-kadang yang menjadi kesedihan juga buat kita. Ini ya, memang itu yang menjadi program utama adalah bagaimana kita mencetak generasi yang berakhlak. Itu yang pertama, seperti itu ya. Cuma untuk mungkin yang sekarang memang tadi saya ulangi menerimanya di situ cetakannya seperti itu. Jadi kan perlu dulu bahas sedikit sebenarnya supaya benar-benar gitu karena ya tadi itu ya kancing coploknya guys bahasa yang ya tuh siapa saksinya coba diganti kancing coploknya dengan istimewa dengan apa gitu lah itu sampai seperti ini ya kita bisa sabar kita bikin ada apa namanya ya, tidak terlalu serius lah itu bisa diarahkan dengan pelan-pelan. Jadi sudah diarahkan seperti itu, cuma mungkin memang perlu waktu juga untuk bisa benar-benar sampai kepada apa yang menjadi keinginan kita, yaitu tidak lagi yang sholat
nafsu gitu, diaturnya dengan baru kali itu secara wedding gitu ya. Aku diinginkan lagi, sebenarnya mungkin butuh proses juga gitu. Karena kita nerimanya tadi ngecetaknya seperti itu. Beda dengan tadi mudah-mudahan yang 0 sampai 5 tadi, ke depannya ada playgroup, ada cover, mudah-mudahan gitu ya, bisa dicetak lebih lagi gitu. Ya, kemudian ini kemudian sama di private juga sama gitu ya. Maka saya memohon tadi dia berulang kali gitu ya, untuk minta kerjasamanya antara antara masyarakat dengan orang tua juga bersama-sama mengawasi gitu ya anak-anak kita agar benar-benar anak itu paling tidak lah tentunya menjaga sholatnya, dan ketika di rumah pun terlihat gitu ya perilaku yang mungkin tadi dia kurang baik gitu ya mohonlah ya di sini juga diarahkan di rumah pun sama gitu ya, supaya sama di sekolah begitu, di madrasah begitu, di rumah begitu, jadi anak-anak jadi merasa benar-benar dukungan full lah gitu, di sekolah sama, di rumah pun sama gitu. Saya membantu orang mempercepat gitu ya perubahan anak-anak kita dari yang tidak baik jadi baik, yang dari baik jadi lebih baik. Nah, kemudian dari makanya solusinya tadi itu ya, bahwa di sini yayasan mengusulkan tadi adanya program pembinaan pendidikan dari 0 sampai 5 tahun ya, adanya cover atau playgroup untuk tadi ya bisa benar-benar mencetak generasi yang berakhlakul karimah dari 0 gitu. Kemudian dari 5 sampai 7 tahunnya itu ada PAUD atau RK. Jadi kita pikirkan ini bagaimana ya teknis untuk bisa terwujudnya ini ya antara yang playgroup dengan yang PAUD ini. Jadi kita pikir bersama gitu. Karena untuk ke arah sana tentunya tidak mudah gitu ya. Itu sebuah upaya yang boleh katakan ya cukup menguras tenaga pikiran bahkan mungkin materi juga. Tapi kemudian kalau sudah diprogram mudah-mudahan terus tergambar iya gitu mudah akan lebih mudah ya untuk apa sih yang harus kita kerjakan dulu gitu. Ya, kalau sudah ada rencana gitu. Tapi kalau sudah tidak ada terbayang harus kami lakukan, kemudian masih tahap-tahapannya kita bingung juga ya. Apa yang mau diraih, apa yang tidak terlihat lah. Capaian kita itu sudah sampai di mana? Tapi minimal sudah ada wacana, sudah program, kemudian juga berusaha merealisasikan program tersebut. Mudah-mudahan akan terlihat tentunya per harinya, per tahun ini loh. Ini terbaik mau ini, sudah ada pencapaian lah gitu, yang bisa kita yang bisa rasakan gitu. Ini cuma seperti itu kira-kira untuk yang tadi itu 0 sampai 5 tahun, kemudian 5 sampai 7 tahun gitu. Jadi mudah tidak butuhkan waktu yang lama untuk bisa terwujud yang seperti itu. Jadi kita pikirkan bersama untuk yang playgroup dan yang PAUD. Nah, kemudian untuk tadi dari Pak Haji bahwa program tahfidz Quran itu harus menjadi prioritas, menjadi utama gitu. Karena ya dengan mengisi hari-hari anak-anak kita dengan terus menghafal, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang berarti itu kurang ada manfaatnya gitu ya terkurangi dengan adanya hafalan tahfidz Quran mudah-mudahan gitu. Ya boleh kita main sebagainya gitu, boleh gitu. Tapi paling tidak waktu untuk main tersebut agak tersita dengan adanya hafalan ini. Karena pasti ini fungsinya sangat luar biasa lah gitu. Ya, ini manfaatnya sangat luar biasa untuk program tahfidz ini menjadi program unggulan mudah-mudahan ke depannya, dan insya Allah kalau memang di sini Allah ke depannya insya Allah nanti ada saudara istri saya itu yang benar-benar sudah sertifikat ini seorang tahfidz, kemudian tahsil sertifikat itu insya Allah akan ikut bersama untuk memajukan yayasan ke depannya. Mudah-mudahan masih dibutuhkan untuk dikondisikanlah ruang belajarnya gimana gitu supaya nyaman, supaya bisa proses KB belajar itu memang
memang apa? Memang terlaksana dengan baik. Kalau bisa apa mencapai itu dan kita menjadi anak-anak yang baik kan perlu juga lingkungan yang mendukung, kemudian ruang kelas yang mendukung juga gitu. Jangan sampai sekarang kan dari ya, di kelas dulu lagi senam, ada dapat lagi. Dari kelas dulu kelas 6 gitu. Kelas 6 kumaha kelas 6 itu bahasanya, bahasa bahasa kumaha gitu. Akhirnya kalau kelas 3 nurutan beureun ada oh iya itu nurutan gitu ya. Nah, maka ini kan kurang kondusif juga gitu ya. Karena di dalam padatkan gitu. Ya. Supaya enggak ada apa sih? Enggak ada apa namanya? Pengharangnya gitu. Jadi kan tinggalnya gitu. Ngomong lagi wah, ada kan baru dari teh oh iya loh bahasa-bahasa gitu ya. Nah, ini gitu sih. Itu kan yang harus kita pikir juga yang harus kita benahi gitu. Benar bisa mencapai itu. Maka penting juga ternyata untuk memikirkan bagaimana infrastruktur gitu ya untuk mendukung belajar mengajar kita agar benar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Itu perlu dipikirkan juga hanya bagaimana bangunan gitu ya bangunannya gitu. Karena kalau itu juga tidak dikesampingkan, tidak diberi untuk diperbaiki ya sulit juga gitu untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian ini dia untuk remaja dia sendiri mengusulkan karena tadi dia kita bikinlah si anak-anak kita itu sibuk dengan cari ilmu terus ya. Misalkan dari sekolah umum kemudian ke madrasah UI jam 4. Jadi jam 4 itu kan bisa main bola main apa bisa ada waktu. Ketika sholat maghrib itu harus maghrib bisa berjamaah. Dan setelah maghrib ada kegiatan lagi juga. Karena jangan sampai dibiarkan untuk main terus kayak gitu. Nah ini nanti rencananya akan sampai Isya Nah setelah sampai Isya ini kan dibaginya. Jadi ibadah mengajarkan Quran saya dari contoh Quran kalau saya katakan ya ini jauh lebih terbaik ini itu karena itu esok karena itu sama apa dalam salahnya jangan anu kita jangan anu selamanya ilmu kalau mau itu doang kan mungkin ya jangan kita jangan ilmu kalau mau sesuai sama program lalu dia program dilaksanakan terus dikejar dengan dakwaan insya Allah harus insya Allah yayasan insya Allah bakal berkembang maka kan dia orang karena dakwaan kayak karena ulah kecewa dengan keluarga itu benar-benar setia dengan dia tidak mau pilihan Allah itu dan kita itu sudah bersyukur kalau sebenarnya berarti bersyukur kalau kepada kamu Tuhan akan kita matinya kalau melaksanakan akan nanti memikir program-program yang saya itu program yayasan kita harus artinya security benar kepada pengajarnya. Berarti orang berdoa isan sekolahnya nanti kalau bersahabat orang sudah pelajaran lama. Dia ada yang kelas bisa jadi 2 sampai 5 tahun dia pelajarannya. Ini mana tanamkan di kedisiplinan dan jiwa masing-masing. Soalnya contoh, udah kita ada berapa sesuatu mengenalnya dari jangan sholat rokok belum makan kita telah ditanamkan dengan jiwa kamu rasional itu sopan santun dan penuh kebenaran dan penjelas pengabaikan itu jelas negara itu ya tapi nanti dari jiwanya masih kena problem sosial itu program biasa mendukung bisa, anu sebenarnya beda
maaf ini mana terus mau saudara merasa terpanggil di mana kalau nggak sakit oleh kesadaran ini berarti saya lama mari masuk pas kurang jeda kan makan buat penggunaan kulit agama ditanamkan ketua ketua Firmas masjid dia gimana masyarakat itu dari saat misalnya sebelumnya ya waktu jabatan istilah bisa untungnya terus manapun kejiwaan kayak gimana kalau ujian kalau ada kalau nyaksi Allah hasil nama ke terawih kurang banyak. Bagaimana? Dari mereka coba semua seminggu 4 kali 5 kali. Bagaimana? Itu kenapa? Dari nanti kita dari nonton ada maksudnya pada otomatis lebih dari sama sampai daerah waktu kalau kayak gitu ya contoh anu malu ya benar terkesan apa karena jiwa kayak gitu masuk daerahnya bahwa kayak luar semua itu bisa kayak gitu kalau saya bos teman bilang mana itu bilang saya kawanan ya komunitas itu jiwa itu terpanggil dengan rasa terpaksa, dengan rasa diajar. Itu kewajiban orang dari kamu. Itu beda, kita mulai dari emas, beda, dari emas, nah, sepakatnya lah. Misalnya seperti dari semua beda, awam dari mana masuk ke orang, siapa wasana, terus untuk anu setelah itu. Saya khusus para drama, mobil sama orang ketika drama, tidak boleh begini. Kemarin ada kata kalau sama semua terus berkuasai. Kalau kita tetap gitu ya, ayo kenapa ada feedback gitu? Bumi itu lah, sejam dia orang ngarang dan ayat semua itu berada. So orang itu juga dia emang ngarang dia maksudnya kenapa? Sebenarnya mereka bakal tunggu sampai ngobrol sambil mesinnya soal beberapa tadi mah sering sharing yo bahasa kalau bahasa sudah dia dan mulai sedia mereka berada di kuasai udah mau berbagi gitu udah mau lalu itu ada jelas mereka kemampuan yang kurang kalau konsentrasi 10 menit atau 15 menit kalau begitu mau buat seluruh punya kalau saya saya itu bagaimana sembering kemudian dirasa banget dalam dari ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah juga ketemu ke ketua dekannya dapat pelatihan masukan untuk program kamu di yayasan. Sampai mana? Lebih ditekankan masalah kesalahan akhlak. Dan satu mengambil tapi ada akhlaknya awal di badannya namanya. Beres Pak. Karena anak tersebut akhlaknya yang ucapannya kayak karena nyelamatnya bisa gigi bina akhlak. Ayo gitu. Beda. Karena iya nama tapi ucapan kemana akhlak misalnya akhlaknya nyakit kayak. Nah selalu jika sesama bisa beda. Jadi ke ayat tahap-tahapan. Kalau kamu jadi anak dimulai usia dini gitu kan, jadi insya Allah itu saya terus terbiasa pasti bakal ngerasain kayak itu nanti. Saya tak pengalaman nanti kau kumpul karena aku cek abis di Batam lalu kau kumpul, maka kayak enak gitu. Oh, ini kudu di usia ini diajarkan
Gitu panggilnya. Saya tahu itu Pak Ketuanya, namanya yang tadi Pak DKM, yang penyebutkan kita lebih ditekankan karena upami hafalan, upami nol segala macam teori-teori masalah pembelajaran masalah kitab-kitab, upami akhlaknya ini mana? Lebaran gitu kan, udah. Terus ketika ada jelmaan kualitas tapi kita kebalikan. Karena akhlaknya tadi pupuk gitu, akhlaknya tadi bina. Saya tak paling teman. Terus pas, habis bisa nggak? Dengan saya. Ya, ada.